Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-12 ekspedisi Andalas. Semalam kita tidur di rumah Om Aga, PM Silampari ya teman-teman. Terima kasih Om Aga buat tumpangannya. Kita semalam 3 mobil public check. Imam Bujingyun. Ada tante, tar, diiniin. Dari rumah Om Aga di Lubuk Linggau kita terus melanjutkan perjalanan. Kali ini kita rencengan 3 mobil masih dengan Papi Cep dan Om Ocit. Rencana hari ini kita akan langsung bergerak sampai ke pelabuhan Bakauni ya teman-teman. Nah, mantap. Jalan Sumatera. Iya. Jos ya. Palembang. Banyak lubang berjalan. Jalan kita menuju Bali. Bang. Ini sungai apa ini? Namanya Sungai Cipali. Kita diarahkan oleh Om Aga lewat jalur alternatif jalan tembusan dari Lubuk Linggau sampai ke Pali nanti. Jadi ini memangkas waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Nama jalannya saya lupa, pokoknya ini jalur perkebunan ya teman-teman, belum banyak yang tahu, tapi jalannya memang agak sedikit rusak ya. Jadi kita nggak perlu lewat Lahat ataupun lewat ke Palembang dulu, nanti kita bisa tembus langsung di Tol Kayu Agung ya teman-teman lewat Pali. Nah jalannya seperti ini, masih dicor sebelah-sebelah. Ada beberapa bagian yang jalurnya agak sedikit off-road, tapi masih aman lah, masih banyak kendaraan yang lewat. Mungkin sekitar 1 tahun atau beberapa bulan lagi jalannya akan bagus ya teman-teman. Di jalur ini juga tidak ada sinyal sama sekali ya teman-teman, karena sebelah kanan kiri kita ini hutan. Jadi usahakan teman-teman kalau pakai Google Map dari kota jangan dimatikan Google Map-nya agar Google Map-nya tetap terus berjalan. Nah jalurnya seperti ini teman-teman, ya asik lah, agak sedikit adventure dan off-road lah. Kurang lebih sekitar 1 jam kita melewati jalan yang agak sedikit rusak. Kita ketemu jalan yang bagus banget nih teman-teman, udah full cor dan jalannya pun lurus. Di sini kita bisa lari sampai 80, 100, 110, pokoknya jalurnya sepi banget nih teman-teman, jarang yang lewat. Tapi teman-teman harus hati-hati juga karena di sini masih banyak satwa liar yang suka melintas seperti gajah Sumatera, babi hutan, dan kadang juga ada harimau ya teman-teman. Nah ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kamera jadi blank putih seperti ini teman-teman, padahal tadi normal-normal aja, beberapa saat blank putih kemudian normal lagi nih. Kita nggak tahu nih ada apa nih ya, kenapa bisa seperti ini nih teman-teman, padahal saya nggak mencet apa-apa nih. Nah ini setelah beberapa saat rekaman video blank putih dan akhirnya sedikit kembali normal lagi nih teman-teman. Entah ada apa ya, kita nggak tahu, tiba-tiba jadi blank putih seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan kenapa? Kalau lewat sini disarankan teman-teman jangan ambil jalur malam ya teman-teman. Kalau bisa ada barengan 2 mobil atau 3 mobil lah kalau mau ambil jalur malam. Karena nih jalurnya benar-benar masuk ke dalam hutan produksi seperti ini, sepi ya, jalur perkebunan, dan di sini tidak ada sinyal sama sekali. Kurang lebih sekitar 2 jam nih teman-teman kita melewati jalur non sinyal, baik itu pakai M3, simpati dan lain sebagainya, sama sekali tidak ada sinyal ya teman-teman. Tapi memang pemandangan sepanjang jalur ini benar-benar bagus ya teman-teman. Kita bisa melihat hamparan hutan. Nah ini hutan produksi ya teman-teman, hutan yang ditanami kembali. Beberapa kali kita melihat rambu-rambu awas perlintasan gajah Sumatera. Nah di sini emang masih jalur perlintasan gajah ya teman-teman. Jadi hati-hati nih, suka ada gajah lewat katanya, tapi kita tungguin dari tadi nggak ada nih teman-teman.
Mungkin kalau malam kali ya, atau kalau sore gajahnya baru keluar ya teman-teman. Beberapa kali kita memang melihat ada mobil truk atau mobil perkebunan lainnya yang lewat ya teman-teman. Inilah resiko jadi kameramen. Gak apa-apa om, kameramen selalu selamat biasanya. Oke, lagi sarapan Mima. Ini berasa di Kalimantan ya. Tuh jalannya lihat. Mantap lah. Pi, kita sarapan dulu ya, Pi. Jalan lagi ya. Oke. Betul ini tadi nih. Iya, mau maga ya. Terima kasih ya. Siap. Semoga. Ayo. Oke teman-teman, ini jalur lintasan gajah ya. Lihat. Jadi ini kita masuk jalur hutan, jalan motong dari Lubuk Linggau menuju ke Prabu Muli. Nggak lewat Lahat, nggak lewat Sekayu. Jadi ini lewat jalur PT. Nah ini masih suka ada gajah ya. Ini ada rambunya, hati-hati. Jalur perlintasan satwa karena di sini masih banyak gajah sering lewat tengah jalan. Biasanya kalau malam dia keluarnya, kalau siang jarang biasanya ya. Jalannya seperti ini ya teman-teman. Berasa di Kalimantan ini. Pokoknya jalurnya asik banget nih teman-teman, agak sedikit off-road. Pokoknya momen-momen seperti ini kita jangan sia-siakan untuk mengambil gambar ya teman-teman. Pokoknya keren banget nih jalurnya. Udah kayak jalur Trans Kalimantan lah pokoknya. Tanah-tanah merah seperti ini ya teman-teman. Kita masih bareng rencengan Om Ocit dan Walisya menuju ke Palembang. Oke, jalur lintas Sumatera Krasbung. Melumpur, kita melumpur. Oke, ini jalur perlintasan gajah Sumatera ya teman-teman. Setelah sarapan kita lanjut perjalanan lagi. Di sini jalurnya kembali jalan cor-coran sebelah-sebelah. Tapi ini sudah mulai ramai ya teman-teman. Kita mulai berpapasan dengan mobil lain. Di depan kita ada juga mobil Pajero yang lewat. Sama dia juga mau arah ke Pali. Kurang lebih ya sekitar setengah jam lagi lah kita sudah sampai di kota Pali ya teman-teman. Di sini sinyal sudah mulai ada ya teman-teman. Kita nikmati sisa-sisa perjalanan kita di Sumatera karena sebentar lagi kita akan sampai ke rumah. Amin. Semoga dilancarkan. Di sini jalurnya masih agak tanah dan berlumpur ya teman-teman. Harus hati-hati, di sini agak licin juga nih teman-teman, apalagi kalau hujan nih. Akhirnya kita sudah keluar hutan dan di sini kita sudah menemukan kanan kiri kita banyak pemukiman dan juga mobil dan kendaraan lainnya yang berlalu lalang. Belok kiri. Kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan dari Lubuk Linggau kita sampai di kota Prabu Muli ya teman-teman. Siang ini rencana kita akan mampir dulu di rumah salah satu sedulur kita, yaitu rumah Om Andi Layo yang berada di Ogan Hilir. Oke teman-teman, kita sekarang nyampe di Ogan Hilir kota. Kita lagi singgah di rumahnya Om Andi Layo. Ini rumah beliau, Kakorwil Ogan Hilir. Jadi ini lokasi bengkelnya ada di
pinggir jalan lintas timur. Kalau ke Gandilir pasti ngelewatin ini teman-teman. Depan SMA 1 Indralaya ya lokasinya. Kita lagi mampir dulu, nanti akan lanjut perjalanan lagi. Tinggal masuk tol arah Bakauni. Oh. Itu nama ini kan banyak tuh. Namanya ada tuh. Andi Layo Ogan. Setelah cukup beristirahat, mandi, makan siang dan lain sebagainya, kita lanjut perjalanan lagi. Ini dia Om Andi Layo. Terima kasih Om Andi Layo. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu untuk Om Andi Layo dan sekeluarga. Kami tunggu kedatangannya Om Andi Layo di Jawa ya. Kurang lebih sekitar 20 menit dari rumah Om Andi Layo kita masuk tol Kayu Agung. Alhamdulillah akhirnya kita kembali masuk tol ya teman-teman, setelah 2 minggu lebih perjalanan. Di tengah perjalanan menuju ke Bakauni, di rest area kita ketemu sedulur dari PMCL nih, Om Dwi. Wah, pokoknya Pentermania ada di mana-mana nih teman-teman. Alhamdulillah kita bisa jalan-jalan sambil silaturahmi sama sedulur-sedulur kita. Setelah kurang lebih 3 jam dari tol Kayu Agung, alhamdulillah kita sampai di Bakauni ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam kapal feri ini teman-teman. Tadi sempat dibantu juga sama sedulur kita dari Pentermania, masih kerabatnya Om Yoyon. Kita diarahkan untuk naik ke kapal feri dari Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak. Alhamdulillah perjalanan di Sumatera berakhir. Semoga besok pagi kita sudah sampai rumah lagi ya teman-teman. Oke, ini suasana di dalam kapal feri, kapal Kirana namanya teman-teman. Ini kapalnya lumayan mewah banget nih teman-teman, berbeda banget sama pas kita kemarin berangkat dari Merak ke Bakauni. Ini kita dapat kapal yang bagus banget nih teman-teman, ada kafenya, ada barnya, kemudian ada kamar-kamarnya juga nih. Alhamdulillah perjalanan selama 2 minggu lebih kita di Sumatera lancar tanpa halangan apapun. Sekarang kita nikmati penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju ke tanah kelahiran kita, Pulau Jawa. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi ya teman-teman. Kita akan istirahat dulu. Kurang lebih sekitar 2 jam penyeberangan kita akan sampai di Pelabuhan Merak. Alhamdulillah Pulau Jawa sudah terlihat teman-teman. Kerlap-kerlip lampu Pelabuhan Merak sudah terlihat dari tengah lautan. Alhamdulillah sekitar jam 5 pagi kapal kita sudah bersandar di Pelabuhan Merak. Kita sekarang akan bersiap memasuki Pulau Jawa. Kita kembali pulang. Terima kasih Pulau Sumatera dengan keindahannya. Terima kasih sedulur-sedulur di Pulau Sumatera yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah banyak membantu kita selama perjalanan. Semoga suatu saat kita bisa kembali lagi dan bisa bersilaturahmi kembali lagi. Perjalanan ekspedisi Andalas Sumatera Overland ini takkan pernah kami lupakan seumur hidup kita. Dan ini merupakan perjalanan terpanjang buat saya teman-teman. Pertama kali saya menyupir dengan jalur terpanjang seperti ini. Sekarang kilometer sudah menunjukkan 6.000 km lebih dari perjalanan dari rumah, sekitar 2 minggu lebih sampai kembali lagi nih ke tanah Jawa. Oke, kita sudah keluar dari Pelabuhan Merak. Sekarang kita mau cari pom bensin dulu ya teman-teman, karena tadi sepanjang jalan tol di rest area kita nggak nemu solar sama sekali ya teman-teman. Solar habis pokoknya. Di setiap rest area kita masuk itu nggak ada solar. Bekal solar cadangan 20 liter tadi kepake ya teman-teman. Kita bagi 3 untuk saya, Om Ocit dan Papi Cep. Oke Om, sampai jumpa lagi Om. Mantap. Ayo Om ya, duluan ya. Oke, kita berpisah kencengan. Udah di tanah Jawa lagi, alhamdulillah. Selamat pagi Cilegon, selamat pagi. Akhirnya kita balik lagi ke tanah Jawa. Selamat bermulai aktivitas, mantap. Alhamdulillah, selamat pagi kota Cilegon.
kita berpisah dengan Papi Cep dan Om Ocit di sini karena mereka berdua akan langsung ke Bogor, sedangkan kami akan ke Tangerang. Hati-hati di jalan untuk Om Ocit dan Papi Cep. Terima kasih untuk rencengan kali ini. Sampai jumpa di rencengan berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, jalan pulang sudah semakin dekat. Kita keluar jalan tol Jakarta Merak, keluar tol Curug Bitung ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 4 kilo lagi sampai ke rumah dari sini teman-teman. Selamat pagi Tangerang, selamat pagi Curug. Sudah 2 minggu lebih kita tidak bertemu. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai di rumah lagi. 14 hari perjalanan dengan total kilometer 6.120,5. Akhirnya setelah 14 hari perjalanan kita sampai kembali di rumah teman-teman. Tujuan utama sebuah perjalanan adalah kembali ke rumah dengan selamat tanpa ada kekurangan apapun. Keluarga di rumah selalu menunggu dan mendoakan kepulanganmu dengan selamat. Alhamdulillah sudah touchdown kembali di rumah di Curug. Terima kasih Repkol, terima kasih. Alhamdulillah kamu gak rewel selama perjalanan. Ya, nanti tinggal kita bisa sisa lumpur dan debu Sumatera ya teman-teman. Kita cuci nanti kita cuci. Terima kasih Repkol, terima kasih. Ekspedisi Andalas keren. Sudah selesai 14 hari dengan total perjalanan 6.120 km sampai 0 km. Lintas timur berangkat, pulang lintas barat sampai Padang, kemudian lanjut lintas tengah. Luar biasa perjalanannya, perjalanan terpanjang selama sejarah saya bawa mobil ya teman-teman. Ini perjalanan paling jauh 6.120 km non-stop setiap hari kita jalan. Oke, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih buat teman-teman, buat sedulur-sedulur yang sudah support, sedulur di Sumatera, di Aceh, di Padang, pokoknya semuanya lah, di Ogan Ilir, di Lubuk Linggau, satu persatu nggak bisa saya sebutin namanya, sedulur-sedulur PM Banten dan lain sebagainya. Semuanya terima kasih sudah bantu support perjalanan kita. Oke, sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ekspedisi Andalas Sumatera Overland dari part 1 sampai 10. Ini bukan sebuah akhir perjalanan. Sampai jumpa di perjalanan dan petualangan berikutnya.